Terima kasih Safira. Tekanan likuiditas perusahaan properti China tampaknya belum berakhir. Bagaimana dampak krisis properti di China terhadap industri keuangan global dan seperti apa sebenarnya dampaknya terhadap Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan tim riset CNBC Indonesia, ada Mas Ferry Sandria. Selamat sore Mas Ferry. Selamat sore Mas Daniel. Ya, kalau kita lihat ini kan dinamika yang sebenarnya lanjutan begitu ya dari kalau bisa kita bilang ini sedikit sequel di tahun 2020 berlanjut di 2021 berlanjut di tahun 2022. Apa sebenarnya yang terjadi di China sana hingga saat ini dan kemudian update-nya hingga saat ini sebenarnya sudah sampai mana? Sebenarnya yang terjadi di China adalah ambisi presidensi untuk Presiden Xi Jinping untuk common prosperity supaya semua masyarakatnya bisa sejahtera. Nah, salah satu yang dilihat penting oleh presidensi adalah masalah perumahan. Baik. Nah, sekarang di China itu perumahan itu sangat mahal. Terlebih lagi kekayaan rakyat Cina itu 70%-nya itu terikat dalam bentuk rumah. Udah rumah mahal, kekayaannya pada rumah semua. Orang-orang yang pekerja-pekerja migran yang dari pedesaan yang pindah ke kota untuk memperbesar ekonominya, mereka nggak bisa punya rumah. Nah, Presiden ini, Xi Jinping ini nggak mau supaya harga rumah itu terus naik, nggak terkontrol. Tentu ini akan memberatkan masyarakat. Ya, memberatkan masyarakat. Jadi yang bawah-bawah nggak bisa beli, akhirnya dikontrol. Dikontrolnya dengan cara supaya sektor ini kan sebenarnya bahan bakarnya sebenarnya utang ya buat ngebangun rumah, bangun apartemen gitu. Nah, presiden ini memotong buat pertumbuhan utang. Jadi nggak boleh lagi utang tumbuh signifikan. Nah, ketika utang nggak bisa tumbuh, uang buat perusahaan pengembang untuk bikin properti kan ya jadi kecil. Jadi mereka nggak bakal bikin banyak-banyak begitu. Ini kan kondisi yang terjadi ini dimulai ketika Evergrande, salah satu yang terbesar secara global ini kemudian dikatakan kolaps karena tidak mampu membayarkan utang. Selain itu, selain Evergrande ini ada pengembang properti dari China juga, ada Shimao Group dan juga ada Yuzhou Group yang merupakan perusahaan pengembang dan juga ingin melakukan restrukturisasi, tapi sepertinya tidak semudah itu mendapatkan likuiditas. Apabila ini terus berlanjut, apakah ini akan memperburuk kondisi properti yang dimulai dari Evergrande dan kemudian akan membuat pembayaran utang yang gagal lagi di tahun 2022? Nah, seperti yang saya bilang tadi, pemerintah membatasi pertumbuhan utang. Jadi perusahaan-perusahaan itu kan sudah udah minjam surat utang. Jadi memang tiap bulan harus bayar. Seperti Evergrande itu tiap bulan tuh minimal bayar 1 triliun lebih. Nah, mereka nggak bisa minjam ke bank. Akhirnya mereka itu bikin produk kekayaan yang namanya WMP, Wealth Management Product. Jadi mereka itu istilahnya shadow banking ya. Jadi mereka nggak minjam ke bank, tapi minjam ke masyarakat lewat langsung gitu. Jadi ngejual produknya dengan hasil returnnya itu dijanjikan bisa 2 kali bahkan 3 kali lebih tinggi gitu. Baik. Jadi ngumpulin dana dari sana. Nah, ketika ini makin parah, yang mereka yang awalnya beli, mereka juga nggak mau beli kan. Dan aset mereka udah kurang, kas mereka kurang, akhirnya si Evergrande itu sampai udah gagal bayar. Tapi untuk surat utang luar negeri, yang terbaru dalam negeri, mereka memperoleh jaminan dari pemegang surat utang bahwa itu bisa diperpanjang. Baik. Gitu, Mas. Begitu. Apabila memang bisa diperpanjang, ini untuk Evergrande saja bisa diperpanjang, maka kedua grup tadi seperti apa? Apakah akan diberikan kelonggaran juga untuk melakukan perpanjangan, diberikan keringanan, atau seperti apa? Karena kan kalau kita lihat ini semakin hari semakin sengkarut begitu ya kondisi utang properti di China. Ini juga kita lihat untuk Evergrande sendiri ada 344 miliar dolar Amerika Serikat. Total debt-nya Kaisa Group ini ada 44,5 miliar dolar Amerika Serikat dan ada Fantasia 15 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dengan melihat utang yang sejumbo ini sebenarnya mampu nggak sih kondisi properti di China ini dan juga risikonya seperti apa begitu untuk China sendiri akhirnya? Nah, Kaisa Group dan Kaisa Group dan Fantasia kan sudah default ya. Sedangkan yang dua yang baru ini mereka belum. Jadi mereka memang ingin seperti jalurnya si Evergrande ini, mereka ingin berdiskusi dengan pemegang surat utang gimana caranya bisa diperpanjang.
Nah sebenarnya masalah utang ini sudah benar-benar parah ya. Yang Evergrande itu sebenarnya sebelum mereka gagal bayar obligasi luar negerinya, mereka sempat selama 3 bulan itu bayarnya itu di akhir grace period. Baik. Jadi mereka udah jatuh tempo misalnya tanggal 30 dikasih 1 bulan kemudian 30 hari, mereka tuh bayarnya benar-benar di titik ujung gitu. Jadi mereka berusaha ngumpulin gitu. Dan pada akhirnya tetap gagal bayar. Nah kemungkinan bakalan sama kondisinya untuk surat utang dalam negeri, apalagi properti di Cina sekarang itu harganya udah turun. Baik. Dan pembeliannya itu juga turun gara-gara orang nggak percaya. Baik. Jadi Evergrande ini yang misalnya kan utangnya ada 344 miliar. Setengahnya itu utangnya itu dalam bentuk rumah yang belum dibangun sebenarnya kepada pembelinya. Jadi pembeli udah beli, mereka belum bangun. Dalam utang itu ada sekitar 170 miliar itu dalam bentuk itu. Dan Evergrande sendiri hingga saat ini masih belum mendapatkan likuiditas untuk membangun. Iya. Dan begitu juga yang sama dengan yang lain, karena orang-orang nggak percaya Evergrande bisa bangun. Dan untuk grup lain masyarakat juga nggak mau beli dong. Baik. Jadi akhirnya uangnya bakal kurang juga buat bayar utang. Ini kan berarti kondisi di China sendiri juga sedang berupaya menemukan titik temu begitu ya, karena jumlah debt atau jumlah utang yang sangat besar ini sepertinya juga masih harus banyak dilakukan diskusi-diskusi kepada para pemegang saham dan lainnya. Nah, efeknya karena risikonya memang cukup besar begitu bagi negara-negara lain. Apa yang akan dirasakan nanti bagi negara-negara pemberi utang begitu? Efek bagi negara pemberi utang sebenarnya lebih ke arah yang memegang surat utang ya, memegang surat utang China. Tapi kalau memang efek ke ekonomi China secara keseluruhan mungkin nggak terlalu besar, tapi tetap ada shock jangka pendek ya. Baik. Apalagi mengingat misalnya Evergrande ini pekerjanya ada ratusan ribu, belum lagi vendor yang dari kontraktor ada jutaan, ditambah lagi dari supplier. Jadi ketika mereka nggak bisa bangun, efeknya itu bakal besar. Kalau memang kena satu sektor properti itu lebih parah lagi. Sektor properti itu sebenarnya untuk GDP saat ini di 2021 lalu menyumbang 28% GDP China. Dan itu sebenarnya udah turun dari 2016 yang sampai lebih dari sepertiga, sampai 35%. Nah ketika mereka makin parah lagi, mungkin kondisi ini dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi China secara luas. Baik, ini satu pertanyaan terakhir, kita tentu ingin mengetahui bagaimana nanti dampaknya kepada Indonesia dan cara mengantisipasinya seperti apa. Karena kalau kita lihat seperti ini tentu kondisi properti di China sendiri ini semakin hari semakin melebar begitu. Untuk dampak langsung ke Indonesia sebenarnya tidak ada yang terlalu spesifik. Tapi kemungkinan kita bakal memperoleh dampak ketika memang ekonomi China melemah. Kita sebagai salah satu, China itu kan partner dagang terbesar kita ya. Ketika memang ekonomi dia melemah dan daya beli turun bakal ngaruh ke kita. Tapi secara spesifik untuk sektor properti di Indonesia tidak ada sangkut pautnya sama China, kecuali regulator kita udah melihat, wah ini di Indonesia kurang bagus dan mulai menerapkan aturan yang seperti yang di China, perusahaan kita harus hati-hati begitu, Mas. Baik, terima kasih banyak atas insight-insight menarik dari Anda. Ini terkait dengan properti di China yang ditakutkan begitu ya bisa berdampak pada tanah air. Mas Ferry, terima kasih banyak, tim riset CNBC Indonesia sudah memberikan banyak insight. Terima kasih, Mas. Kita